Tuhan. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Minahasa Tenggara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Lady Beverly Joun Komansilan, Sarjana Teologi, asal sekolah SMP Negeri 6 Tombatu. Saya, Stefano Langon, Sarjana Pendidikan, asal sekolah SDN 1 Liutung. Dan saya, Alcera Membuo, Sarjana Pendidikan, asal sekolah SD Impres Tombatu 1. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang Ibu Alce. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya siang ini? Sehat, baik-baik saja Bu. Ya Ibu Alce saat ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Ya. Nah, sebelum Ibu Alce akan melakukan proses coaching sebentar, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Alce ya. Dalam proses coaching ini saya akan menilai Ibu Alce. Adapun rubrik penilaiannya yaitu apakah proses coaching sebentar itu sesuai dengan alur tirta ya, sesuai dengan alur tirta. Kemudian apakah dalam proses coaching menggunakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Kemudian saya akan melihat bagaimana respon coaching dalam proses coaching tersebut. Dan adapun yang perlu juga diperhatikan yaitu prinsip coaching yang di dalamnya itu harus ada kemitraan, ada proses yang kreatif, dan bagaimana supaya bisa memaksimalkan potensi yang ada ya. Itu hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan coaching sebentar. Nah, apakah itu bisa dipahami? Bisa Bu. Ya. Dan saat ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya kepada Ibu. Kira-kira dalam proses coaching sebentar, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Nah Bu, dalam proses coaching sebentar, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi ada 3 ya? Iya, Bu. Ya, ada 3 kompetensi. Nah, kemudian kompetensi mana dari ketiga yang tadi sudah disampaikan yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu Alce? Ya, yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, jadi 2 ya? Iya, Dari Bu. 3 jadi 2. Nah, kemudian setelah itu dalam proses coaching sebentar, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin diinginkan untuk dicapai sebentar? Nah, dalam proses coaching sebentar, indikator pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin coaching mendapatkan jalan keluar tentang masalah dan persoalan yang dihadapi. Oh ya, jadi seperti itu ya Bu? Iya, Bu. Ya, jadi saat ini silakan Ibu melakukan proses coaching, semoga berjalan dengan lancar. Baik Bu, Ya. terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu Eva. Siang Bu. Bagaimana kabar Bu Eva? Baik Bu. Nah, Bu Eva, saya dengar Bu Eva mau menyampaikan sesuatu atau mau bercerita tentang sesuatu kepada Ibu. Iya, Apa Bu. ya itu? Saya ingin menceritakan permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Oh, oke Bu. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu. Ya, saya persilakan kepada Ibu Eva untuk menceritakan masalahnya. Iya Bu. Di sekolah saya Bu, saya melihat kayaknya rasa bosan untuk belajar timbul dari siswa-siswa saya Bu. Soalnya di sekolah saya pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru yang ada hanya itu saja atau monoton Bu. Mereka tidak menggunakan pembelajaran alat peraga yang baik Bu. Contohnya misalnya alat peraga yang ada di alam. Mereka kan bisa memanfaatkan itu Bu, tapi mereka tidak menggunakan itu Bu. Dan mereka juga tidak melakukan pembelajaran dengan menggunakan LCD, kemudian laptop, dan kemudian media pembelajaran langsung yaitu alam dan lingkungan sekolah. Baik Bu, berarti
sekolah ibu masih ada guru yang mengajar pembelajaran yang kurang bervariatif ya Iya. Bu. Baik Bu, kira-kira apa yang didapatkan Dalam pembelajaran itu saya ingin ada perubahan dari guru saya, yaitu cara pembelajarannya bisa diubah sedikit mungkin dengan metode atau media pembelajaran atau pemanfaatan sarana yang disediakan oleh sekolah atau oleh guru-guru yang ada. Oh, jadi Ibu Eva ingin ada perubahan bagi rekan-rekan guru yang ada di sekolah, yaitu Ibu Eva ingin mereka mengubah cara mengajar ya Bu. Nah, perubahan seperti apa yang Ibu Eva harapkan bagi rekan-rekan guru? Iya Bu, perubahan yang lebih baik tentunya seperti dengan metode atau model pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu. Kemudian pemanfaatan media pembelajaran secara maksimal Bu, atau secara penuh, sehingga pembelajaran itu apa ya Bu, disenangi oleh siswa. Oh, jadi Ibu Eva ingin pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Nah, Ibu Eva tahu untuk pembelajaran yang bervariatif itu idealnya ada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu ada di level berapa ya Bu? Kalau saya lihat-lihat ya Bu, di sekolah saya itu Bu masih ada di level 5 Bu, masih ada level 5. Kemudian walaupun sudah ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan ya Bu metode atau media pembelajaran dan sarana prasarana yang ada di sekolah yang sudah melakukan pengembangan diri dan memanfaatkan teknologi Bu, tapi masih ada yang menggunakan cara-cara yang lama, yaitu ceramah dan mengajar dan tidak menggunakan sarana prasarana yang sudah berkembang saat ini Bu, misalnya menggunakan LCD, laptop, dan lain-lain untuk peningkatan Bu pembelajaran. Oh, baik Bu Eva. Jadi di sekolah Ibu Eva ada di level 5. Nah, kira-kira di level berapa yang ingin Ibu Eva lihat dari rekan-rekan guru itu? Tentunya saya ingin ada perubahan Bu untuk guru-guru saya. Jadi walaupun sedikit, saya ingin mereka untuk berubah. Saya ingin mereka ada di level 7 Bu. Seperti itu, karena di sini banyak guru yang sudah memulai, tapi mereka bingung dan caranya bagaimana. Mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakan media-media yang ada yang baru, misalnya menggunakan LCD, menggunakan laptop. Mereka itu kurang paham Bu. Nah, Bu Eva, kalau sudah begitu, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu teman-teman untuk melakukan perubahan pada pembelajaran? Mungkin saya akan mengajak teman-teman guru ya, untuk mereka kami akan berdiskusi membahas permasalahan yang ada, dan juga mungkin ada pendampingan ataupun mentoring agar ada perubahan bagi mereka lewat mungkin teman-teman kami yang ada di sekolah tersebut yang sudah bisa memanfaatkan media-media pembelajaran yang baru ini. Nah, Bu Eva, selain berdiskusi atau mentoring atau mengarahkan, apakah ada strategi lain yang akan dilakukan untuk perubahan itu? Mungkin akan ada pelatihan ya Bu, pelatihan untuk mengajak guru-guru yang ada supaya mereka bisa menggunakan media pembelajaran ini dengan adanya pelatihan. Tapi pelatihan ini juga Bu membutuhkan dana Bu, biaya Bu, seperti itu. Nah, baik Bu Eva, tadi Ibu Eva sebutkan adanya mentoring, pelatihan atau berkolaborasi dengan teman-teman guru. Nah, langkah strategi apa yang kira-kira yang nyaman bagi Ibu Eva untuk dilakukan saat ini? Mungkin yang dapat membantu saya itu rekan sekerja yang sudah jago IT. Kami akan melakukan analisis kami Bu, sehingga itu dapat membantu teman-teman yang ada. Oh, berarti Ibu Eva akan dibantu oleh rekan sekerja Ibu Eva dalam melakukan perubahan itu. Benar. Nah, sekarang Bu Eva, kita sudah berada di setup kita yang terakhir. Apa yang Ibu Eva dapatkan dari percakapan kita?
dapatkan dari percakapan kita ini ya Bu, yaitu bagaimana saya dapat memberikan dampak yang baik bagi rekan-rekan guru yang akan melakukan perubahan bagi murid. Misalnya dengan cara mentoring ya, saya akan mentoring dan juga saya akan mengajak mereka untuk selalu mengikuti diskusi, bahkan mungkin ada pelatihan baik secara daring maupun secara langsung dari dinas yang terkait. Mungkin itu Bu. Mantap Bu Eva. Ya, saya sudah tidak sabar menunggu cerita-cerita lain dari Ibu Eva setelah melakukan mentoring. Ya Ibu Eva, percakapan kita sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu dan bercakap-cakap di lain hari lagi. Ya, terima kasih ya Ibu Eva. Terima kasih ya Bu. Selamat siang. Siang. Ya, apa kabar Bu? Baik Bu. Oh ya, bagaimana tadi hasil coachingnya? Apa berjalan dengan lancar? Ya, puji Tuhan, hasil coaching tadi berjalan lancar dan baik. Ya, setelah melakukan observasi ya, saya melakukan observasi terhadap kegiatan coaching tadi ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ya, Bu. Ya, bisa ya Bu? Nah, pertanyaan pertama, apa kira-kira yang sudah didapatkan atau dilakukan saat pelaksanaan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian? Nah Bu, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Oh ya, luar biasa ya Bu. Ya, luar biasa. Ibu sudah melakukan proses coaching ya, sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan juga yang saya amati tadi dalam pelaksanaan coaching. Ada beberapa catatan ya. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Ada juga identifikasi masalah di dalamnya. Ibu juga sudah berhasil mengarahkan coaching untuk mencari solusi dari permasalahannya, dan ada rencana aksi yang akan dilakukan, dan sudah juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan itu akan berjalan dengan baik ya Bu. Jadi seperti itu. Nah, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching, bagaimana Ibu sudah memberikan yang terbaik ya. Ibu sudah fokus terhadap coaching dalam coaching tadi. Artinya sudah bisa menghadirkan kehadiran penuh dan sudah mendengarkan secara aktif dalam kegiatan tadi. Dan tentunya tadi juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata-kata kunci ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan. Dan sungguh luar biasa yang sudah Ibu berikan tadi dalam pelaksanaan coaching ini ya. Mudah-mudahan sukses Bu untuk kedepannya dan diberi kemudahan juga untuk coaching-coaching selanjutnya. Nah, ada lagi satu Bu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah atau berdasarkan hasil coaching hari ini? Nah Bu, untuk ke depan saya ingin memahami lagi bagaimana alur tirta itu untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Oh ya, seperti itu Bu ya. Jadi Ya, Bu. Ibu ingin lebih mendalami dan memahami lagi tentang alur tirta ya. Luar biasa. Dan ketika ingin memahami pasti akan lebih baik lagi ya Bu untuk kedepannya ya. Jadi baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, dan tentunya tetap semangat. Dan saya akan akhiri percakapan ini ya Bu, sesi tanya jawab ini. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk percakapan kita di saat ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Selamat siang Bu. Ya, Terima kasih. terima juga, Bu. kasih.